Dinda Vika Aulia dari kelas 12 IPS 1 akan melakukan perbaikan nilai mata pelajaran sejarah minat semester 3 dengan membawakan materi yang berjudul Reformasi Gereja. Apa sih reformasi gereja itu? Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa atau yang disebut juga dengan aflat. Penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Gereja Katolik Roma adalah salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya reformasi gereja pada abad ke-16. Penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut antara lain praktek indulgensi, yaitu penjualan surat pengampunan dosa oleh Gereja Katolik Roma, yang dianggap sebagai bentuk penjualan keselamatan. Yang kedua, korupsi dan nepotisme yang merajalela di kalangan para pemuka agama Katolik. Yang ketiga, kekayaan dan kekuasaan Gereja Katolik Roma yang berlebihan. Reformasi gereja muncul karena beberapa faktor. Di antaranya, gereja dianggap melakukan penyimpangan, tumbuhnya peran negara, dan semakin berkembangnya tradisi intelektual. Gerakan reformasi gereja diawali ketika Martin Luther memaku 95 dalil di depan pintu atau tembok gereja Wittenberg di Jerman. Secara garis besar, ke-95 dalil tersebut berisi kepercayaan, doktrin, dan praktik dalam gereja Katolik yang menurut Luther harus segera direformasi. Di dalam 95 dalil, terdapat daftar penyimpangan yang terjadi di lingkungan gereja, termasuk para pejabatnya mulai dari imam, uskup, kardinal, sampai paus. Namun, 95 dalil yang diinisiasi Luther tidak digubris oleh pihak gereja. Justru pemikiran Luther dianggap sesat. Luther bahkan diminta untuk mencabut ke-95 dalilnya oleh Paus Leo X dan Kaisar Charles V karena dianggap menyimpang. Tapi, Luther menolak permintaan tersebut. Pada 18 April 1521, sebagai bentuk penolakannya, Luther memulai gerakan Protestan. Gerakan Protestan menginginkan ajaran agama dilaksanakan sesuai dengan Alkitab. Gerakan inilah yang menandai lahirnya Kristen Protestan. Dan karena dibawa oleh Martin Luther, maka ajarannya disebut Lutheran. Adapun tokoh-tokoh reformasi gereja. Martin Luther. Martin Luther merupakan pelopor gerakan reformasi gereja. Sebelumnya, beliau adalah seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Dalam gerakannya, Martin Luther terus gigih dalam melakukan reformasi. Selain menolak kehadiran paus dalam kekuasaan negara, dirinya juga berani menentang anggapan bahwa Alkitab hanya boleh dibaca dan ditafsirkan oleh para rohaniawan. Luther yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan kesetaraan menolak gagasan itu. Menurutnya, semua orang yang mengimani Katolik sebagai agamanya berhak untuk membaca Alkitab. Oleh sebab itu, ia menerjemahkan sendiri Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Selain itu,
Luther juga memanfaatkan mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg untuk memperbanyak ide-ide reformasi yang ia tuliskan. Hasil cetakannya itu juga disebar ke wilayah lain dengan cepat. Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli merupakan seorang pastor asal Zurich, Swiss. Ia mengadakan gerakan reformasi gereja pada tahun 1523 di kota asalnya. Gerakan yang diinisiasi Zwingli dapat dikatakan radikal. Ia tidak setuju dengan tradisi puasa sebelum perayaan Paskah. Selain itu, ia mencatat adanya korupsi dalam hierarki gereja. Zwingli juga mempromosikan pernikahan klerikal, melarang pemasangan gambar di gereja, serta melarang musik dalam kebaktian. Ajaran Zwingli kemudian menyebar ke wilayah lain di Swiss dan Jerman Selatan. John Calvin. John Calvin merupakan seorang pastor dan teolog asal Prancis yang kemudian melarikan diri ke Swiss. Ia memutuskan memisahkan diri dari gereja Katolik setelah terjadi kekerasan terhadap Protestanisme di Prancis. Pada tahun 1536, ia menerbitkan buku Institutia atau Institute of Christian Religion. Ia juga melakukan reformasi di Jenewa, Swiss, yang sebelumnya sempat dilakukan oleh William Farel. Ajaran yang dibawa oleh John Calvin disebut sebagai Calvinisme. Calvinisme pun segera berkembang ke seluruh Eropa dan menyebabkan pergolakan politik, seperti perang agama di Prancis, revolusi Belanda yang membebaskan penjajahan Spanyol, kemerdekaan Skotlandia dari pengawasan Inggris, gerakan reformasi gereja di Irlandia, dan lain-lain. Henry VIII. Henry VIII merupakan Raja Inggris yang menjabat sejak tahun 1509 sampai 1547. Henry VIII menginisiasi gerakan reformasi gereja yang ditandai dengan pendirian gereja Anglikan karena penolakannya terhadap supremasi paus atas gereja-gereja Inggris. Pada saat itu, penyelewengan yang terjadi di gereja tidak bisa diadili dan dihukum di pengadilan. Paus juga mudah mengintervensi urusan politik dalam negeri. Dalam hal ini, raja tidak memiliki kendali terhadap apa yang dilakukan oleh paus. Di samping itu, Henry VIII juga tidak setuju dengan ketentuan paus yang melarang perceraian. Saat itu, Henry VIII bermaksud menceraikan istrinya, Catherine of Aragon, sebelum kemudian menikahi Anne Boleyn. Reformasi gereja menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, terpecahnya Gereja Katolik Roma menjadi dua, yaitu Gereja Katolik Roma dan Gereja Protestan. Gereja Protestan menolak otoritas kepausan dan menekankan pentingnya Alkitab sebagai sumber ajaran Kristen. Memperlemah pengaruh Gereja Katolik dalam pemerintahan dan menimbulkan sekularisme. Reformasi gereja memicu gesekan dalam masyarakat yang sering berakhir dengan perang. Contohnya, Holy Roman Empire. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.